Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zumekawati dengan NIM 185211070 dari kelas MBS 5G. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen konflik. Yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari manajemen konflik tersendiri. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Terdapat beberapa tipe manajemen konflik. Yang pertama yaitu ada accommodating. Accommodating itu merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Jadi mereka mengumpulkan beberapa pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dengan konflik. Yang selanjutnya yaitu ada avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlihat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Kemudian ada compromising. Berbeda dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua. Jadi mereka itu memperhatikan dengan kepentingan bersama, berkompromi seperti itu. Kemudian collaboration itu merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Jadi dia berusaha untuk keputusan yang akan putuskannya itu dapat disetujui secara bersama, dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Jadi memperhatikan kepentingan bersama. Yang selanjutnya ada competition. Competition adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing yang memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak karena ada yang kalah dan ada yang menang. Kemudian ada conglomeration. Jadi ini merupakan kolaborasi dari berbagai tipe dari manajemen konflik tadi. Yang selanjutnya mengenai strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik dengan memperhatikan awal mula terjadinya konflik, kita harus juga mempelajari beberapa langkah-langkah dalam mengambilkan keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu pengenalan. Pengenalan ini berkaitan dengan sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu harus mengetahui akar awal mula permasalahan tersebut, awal mula konflik tersebut, sehingga dapat memperoleh informasi awal. Yang kedua, diagnosa. Diagnosa ini setelah mendapatkan informasi tadi, maka diperoleh siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula konflik, kemudian langkah selanjutnya dengan adanya solusi. Dengan adanya solusi, maka pihak yang berkaitan itu akan menyepakati apa yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik ini. Kemudian ada pihak penengah dalam solusi ini. Kemudian ada pelaksana. Pelaksana ini merupakan setelah solusi tersebut disepakati dengan baik.
Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini setelah konflik selesai, maka dilakukan evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi konflik terulang. Kemudian fungsi dari manajemen konflik yang pertama ada meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan dari karyawan. Yang ketiga melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Kemudian yang keempat dengan meningkatkan rasa saling hormat. Jadi ini merupakan hal yang positif bagi karyawan dalam bekerja di suatu perusahaan. Kemudian sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dengan adanya tadi cara-cara untuk strategi dalam menyelesaikan konflik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.